Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama yaitu Alif Mukti Rahmat dengan NPM 217006032, yang kedua yaitu Andika Febriansyah dengan NPM 217006010, yang ketiga yaitu saya sendiri Devi Septia Anjana dengan NPM 217006017. Di sini kami akan memaparkan mengenai implementasi aplikasi pengumpulan tugas atau VITAS. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Alif Mukti Rahmat. Kepada Alif, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi. Yang pertama ada skenario. Ketepatan penilaian serta kedisiplinan dalam pengumpulan tugas merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh dosen. Pengumpulan tugas saat pertemuan langsung tidak efektif karena dapat mengurangi waktu pertemuan serta tugas yang harus dinilai akan menumpuk. Pengumpulan tugas melalui email juga kurang efektif. Keadaan tersebut mengakibatkan pengelolaan tugas menjadi sulit dan penilaian akan berlangsung tanpa adanya standar penilaian yang tepat, meskipun aturan estimasi waktu pengumpulan sudah disepakati. Maka dari itu, perlu adanya sistem dalam bentuk aplikasi supaya pengumpulan tugas lebih efektif daripada pertemuan langsung seperti aplikasi Pitas ini yang telah kelompok kami rancang. Yang kedua, perancangan model UML. Nah, di sini ada use case. Yang pertama ada admin yang bisa mengelola dosen, mengelola mahasiswa, juga mengelola kelas. Dan yang kedua ada dosen yang hanya bisa mengelola tugas. Dan yang terakhir ada mahasiswa bisa mengumpulkan tugas dan juga melihat nilai tugas. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alif yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai kelas diagram dan set diagram yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu kelas diagram. Di sini terdapat 5 kelas, yaitu yang pertama yaitu kelas user, yang kedua kelas-kelas, yang ketiga kelas tugas, yang keempat kelas mata kuliah, yang kelima kelas file. Selanjutnya, yaitu ada state diagram. State diagram di sini ada 3. Yang pertama yaitu state diagram admin. Pertama-tama akan melakukan login, setelah login akan validasi. Jika berhasil akan masuk ke dashboard, jika gagal akan kembali lagi ke login. Setelah dashboard, maka akan muncul 3 tampilan utama, yaitu dosen, mahasiswa, kelas. Untuk tampilan dosen, kemudian akan masuk ke form mengelola data dosen. Untuk mahasiswa, masuk ke mengelola data seluruh mahasiswa. Untuk kelas, masuk ke form mengelola data mahasiswa. Kemudian mengelola data kuliah. Lalu selesai. Lalu logo selesai. Yang kedua yaitu state diagram dosen. Yang pertama itu sama, login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, validasi jika berhasil akan masuk ke dashboard, jika gagal akan kembali lagi ke login. Selanjutnya, state dosen di sini halaman utamanya yaitu pilih kelas. Pilih kelas itu akan masuk ke 2 form, yaitu pilih mata kuliah, kemudian daftar tugas. Setelah pilih mata kuliah, akan masuk ke halaman buat tugas. Untuk form daftar tugas akan masuk ke halaman penilaian tugas, kemudian logout. Selesai. Yang terakhir yaitu state diagram mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, itu pertama-tama melakukan login terlebih dahulu, kemudian melakukan validasi. Jika berhasil akan masuk ke dashboard, jika gagal akan kembali lagi ke login. Tampilan utama untuk state diagram ini yaitu pilih mata kuliah, daftar tugas. Kemudian setelah pilih mata kuliah akan masuk ke form lihat tugas. Setelah lihat tugas akan masuk ke form mengumpulkan dan melihat nilai tugas. Sedangkan untuk halaman utama daftar tugas akan langsung masuk ke pengumpulan dan melihat nilai tugas. Setelah itu logout, ini melakukan tampilan terakhir langsung selesai. Sekian penjelasan dari saya.
Kemudian saya akan melanjutkan ke pemaparan yang ketiga, yaitu mengenai demo aplikasi atau implementasi dari aplikasi Vitas yang akan didemokan oleh Andika. Kepada Andika, saya silakan. Baik, terima kasih ke moderator yang telah mempersilakan saya untuk mendemokan aplikasi. Dan ini bisa kita lihat, sekarang itu kita berada di dalam tampilan login aplikasi kita ya, aplikasi Vitas. Yang pertama, kita login dulu sebagai admin dengan masukkan email sama masukkan password. Nah, ini tampilan dashboard dari admin terdapat 3 fitur, yaitu ada dosen, mahasiswa, dan kelas. Sekarang kita coba tambahin dosen ke menu tambah. Terus kalau sudah, kita submit. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terdaftar 1 dosen. Selanjutnya, ada juga fitur mahasiswa sama kelas. Sebelum kita ke mahasiswa, kita siapin dulu kelasnya buat mahasiswa. Ada tambah kelas, tambah kelas misalnya kelas A, TI 21. Contoh, kita submit. Kita kembali di daftar kelas, kita masuk ke kelasnya. Nah, di dalam kelas juga ada mata kuliah sama mahasiswa. Mahasiswa ini kita belum input ya. Jadi kita ke mata kuliah dulu. Kita tambahin mata kuliah. Contohnya mata kuliah kita ada mata kuliah PBO. Untuk dosennya cuma 1, dosen 1. Submit. Kita tambah lagi contohnya. Nah, sekarang sudah terdapat 3 mata kuliah yang sudah diinputkan barusan. Kita kembali, sekarang kita menginputkan mahasiswa. Kita tambah mahasiswa. Nah, sekarang kita sudah menginputkan 3 mahasiswa. Terus selanjutnya kita login sebagai dosen. Nah, kan di sini tadi udah ngisiin dosen 1 ya, yang password 1, 2, 3. Nah, ini tampilan dosen, pilih kelas. Kelas kan tadi cuma 1, kalau misalnya ada 2, di sini ada kelas B, misalnya kelas C, kelas D. Kita pilih yang kelas ini. Nah, ini pilihan mata kuliah yang sudah diinputkan tadi. Kalau misal dosen mau ngasih tugas misalnya buat mahasiswanya, kita pilih mau matkul apa yang akan diinputkan. Contohnya kita masukkan matkul PBO. Nah, di sini kita dosen membuat tugas di sini. Misalnya judul tugasnya itu adalah tugas besar. Untuk pengumpulannya bisa diatur misal hari ini tanggal 21 misalnya lebih 30. Deskripsi tugas besar sebagai pengganti UAS. Jadi kalau selesai kita langsung klik buat. Nah, untuk si tugas ini nanti akan masuk ke mahasiswa. Terus kita logout, kita login sebagai mahasiswa. Contohnya yang pertama ada Andika, masuk 1, 2, 3. Nah, ini tampilan dari mahasiswa, tugasnya tugas besar. Misal tuh kita tuh udah ngerjain. Terus kita tuh mau ngumpulin tugas, kita masuk terus lalu edit. Nah, si file tugas kita itu dimasukin di sini. Ada tombol buat nambah file. Kita klik, terus suruh file. Nah, kita juga udah siapin tugas Andika. Oke. Lalu kita kirim. Nah, sudah bisa ada catatan. Misal kalau catatan apa gitu tambahan bisa dicantumkan di sini. Kalau saya misalnya nggak ada. Lalu kalau sudah, lalu kirim. Nah, sudah dikirim ini nanti si file ini bakal bisa diakses di menu dosen yang tadi. Terus misal yang kedua, coba Julpin. Ini 1, 2, 3. Saya login sebagai Julpin. Julpin juga akan mengirimkan tugas. Ini, tugasnya ini. Kirim. Nah, kirim. Nah, Julpin juga sudah mengirim tugas ya, kecuali Alif. Alif tadi belum mengirim tugas. Sekarang kita logout,
lalu login lagi sebagai dosen misalnya untuk lihat tugas tadi. Sudah 3. Nah, yang daftar tugas ini kita lihat. Nah, di sini ada kembali dikumpul, edit sama hapus. Nah, kita lihat bisa dikumpul, yang dikumpul tuh baru ada 2 orang, Andika sama Julfi. Untuk Alif belum mengumpulkan tugas. Waktunya segini pas waktu ngumpulin, terus statusnya tepat waktu. Nah, si dosen juga bisa bisa menilai tugas di sini. Bisa ada saran atau koreksi dari si dosen bisa dimasukkan di sini. Terus nilainya misalnya Andika nilainya 99. Berarti bagus banget ya tugasnya. Lanjut, si dosen itu langsung kirim. Nah, ada di sini nilai 99. Untuk Yogi sendiri kita nilai. Misalnya saran koreksinya. Misalnya dokumennya kurang lengkap. Nilainya misalnya 70. Lalu kita bisa kirim. Ini sudah masuk. Terus kita sebagai mahasiswa juga bisa lihat nilai yang dikasih si dosen tadi. Nah, udah mungkin segitu presentasi dari implementasi aplikasi Pitas kami. Kalau ada kekurangan mohon maaf karena kami sedang masa belajar. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andika yang telah mendemokan aplikasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami sedang dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.